Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang perhitungan skor kinerja penjaminan mutu atau SKPM. Kali ini akan dijelaskan pedoman pelaksanaan evaluasi diri madrasah, lebih spesifik lagi tentang SKPM. Apa itu SKPM? SKPM adalah skor kinerja penjaminan mutu. SKPM untuk madrasah adalah penilaian terhadap 5 aspek budaya mutu madrasah, yaitu aspek kedisiplinan, pengembangan diri, proses pembelajaran, sarpras, dan pembiayaan dengan tujuan untuk melihat capaian nilai mutu penyelenggaraan pendidikan. 5 aspek budaya mutu diberikan nilai skor kinerja sesuai dengan level capaian indikator yang menggambarkan aspek yang ada. SKPM terendah adalah 25 dan nilai tertinggi adalah 100. Sementara itu, ada 5 aspek yang dinilai dalam perhitungan skor kinerja pencapaian mutu atau SKPM suatu madrasah tertentu. Cara menghitungnya adalah skor penilaian tertimbang atau disingkat SPT dibagi dengan skor tertimbang maksimum atau STM dan dikalikan dengan 100. Semisal pada aspek kedisiplinan, terdapat 75 di bagian SPT, kemudian dibagi 96 nilai STM, hasil tersebut dikalikan 100. Maka SKPM adalah 78. Langkah perhitungan tersebut juga berlaku pada aspek pengembangan diri, aspek proses pembelajaran, aspek sarpras, dan aspek pembiayaan. Ketika sudah diketahui semua nilai SKPM pada 5 aspek tersebut, maka dicarikan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata tersebut kemudian menjadi nilai SKPM suatu madrasah. Seperti dalam contoh ini, terdapat nilai rata-rata 82, atau dengan kata lain, nilai hasil perhitungan SKPM madrasahnya adalah 82. Selain itu, secara garis besar ada 5 tahapan perhitungan SKPM madrasah, yaitu 1. Pembobotan indikator, 2. Menghitung skor tertimbang maksimum setiap aspek, 3. Menghitung skor penilaian tertimbang, 4. Menghitung skor kinerja pencapaian mutu setiap aspek, 5. Menghitung skor kinerja pencapaian mutu madrasah. Selanjutnya, pembobotan indikator. Pembobotan indikator suatu aspek budaya mutu diberikan bobot berbeda antara minimal skor 1 dan maksimal skor 4. Hal ini diperoleh tergantung pada tingkat kepentingannya dalam mencerminkan aspek budaya. Sedangkan nilai bobot indikator suatu aspek budaya mutu ditentukan berdasarkan kajian pakar. Pembobotan aspek A meliputi budaya kedisiplinan bagi warga madrasah ada 7 indikator. Sedangkan ada 8 pilihan sebagai pencerminan indikator. Dari 8 tersebut, ada standar isi disingkat SI, standar proses disingkat SPR, standar kompetensi lulusan disingkat SKL, standar pendidik dan tenaga kependidikan disingkat PTK, standar sarana dan prasarana disingkat SSP, standar pengelolaan disingkat SPL, standar pembiayaan disingkat SB, dan standar penilaian disingkat SPN. Setelah semua indikator diberikan bobot dengan juga menceklis pada bagian standar nasional pendidikan yang mencerminkan indikator tersebut, selanjutnya dijumlahkan secara keseluruhan. Begitu juga dengan pembobotan aspek B, yaitu budaya melakukan pengembangan diri bagi guru dan tenaga kependidikan. Masing-masing indikator diberikan bobot dan dijumlahkan secara keseluruhan. Selanjutnya pembobotan aspek C, yaitu budaya melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran. Masing-masing indikator diberikan bobot dan dijumlahkan secara keseluruhan.
Kemudian pembobotan aspek D, yaitu budaya madrasah, menyediakan sarana belajar guru dan siswa. Masing-masing indikator diberikan bobot dan dijumlahkan secara keseluruhan, dengan juga menceklis pada standar sarana dan prasarana sebagai cermin dari standar nasional pendidikan. Terakhir pembobotan aspek E, yaitu budaya madrasah melakukan pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Masing-masing indikator diberikan bobot dan dijumlahkan secara keseluruhan dengan juga menceklis pada standar pembiayaan. Setelah dari 5 aspek diberikan bobot, maka akan terlihat ringkasannya pembobotan seperti pada gambar ini. 1. Ringkasan bobot budaya kedisiplinan bagi warga madrasah. 2. Bobot budaya melakukan pengembangan diri bagi guru dan tenaga kependidikan. 3. Bobot budaya guru melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran. 4. Bobot budaya madrasah menyediakan sarana belajar untuk guru dan siswa, serta bobot budaya madrasah melakukan pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Selanjutnya, cara melihat skor tertimbang maksimum atau STM setiap aspek adalah dengan mengalikan maksimum indikator, yaitu 4 dengan jumlah bobot indikator. Semisal skor maksimum indikator ada 4 pada aspek kedisiplinan, tinggal dikali dengan jumlah bobot indikator yaitu 24, maka skor tertimbang maksimum adalah 96. Cara penilaian tersebut juga berlaku pada masing-masing aspek yang lain, yaitu pada aspek pengembangan diri, proses pembelajaran, sarpras, dan aspek pembiayaan. Kemudian, cara menghitung skor penilaian tertimbang atau SPT adalah dengan cara mengalikan hasil penilaian dengan bobot indikator. Baik skor hasil penilaian maupun bobot, minimal skornya adalah 1 dan maksimal 4. Contoh pada aspek kedisiplinan. Pada indikator A1, hasil penilaian skornya menunjukkan angka 3, sedangkan bobotnya menunjukkan angka 4. Maka hasil pengalian dari hasil penilaian dan bobot menjadi 12. Cara penjumlahan ini juga berlaku pada aspek-aspek yang lain. Gambar ini adalah contoh perhitungan yang terdapat dalam satu madrasah tertentu. Sedangkan cara menghitung skor kinerja pencapaian mutu aspek adalah dengan membagi skor penilaian tertimbang dengan skor tertimbang maksimum dan dikalikan dengan 100. Misalnya pada skor kinerja pencapaian mutu aspek kedisiplinan. Skor penilaian tertimbang aspek ada 75, dibagi skor tertimbang maksimum aspek 96, kemudian dikalikan dengan 100, dan hasilnya menjadi 78,1. Skor 78,1 menjadi skor kinerja pencapaian mutu aspek kedisiplinan. Cara menghitung ini berlaku juga pada aspek-aspek lainnya. Terakhir, cara menghitung skor kinerja pencapaian mutu madrasah adalah dengan menambahkan jumlah seluruh skor kinerja pencapaian mutu aspek, kemudian dibagi dengan 5. Dan hasil tersebut akan menjadi SKPM madrasah. Berikut adalah cara pengkategorian kinerja. Ada 4 kategori penilaian. Dari skor 1 sampai dengan skor 39, masuk kategori kurang. Dari skor 40 sampai dengan skor 59, masuk kategori cukup. Dari skor 60 sampai skor 78, masuk kategori baik. Terakhir, skor 80 ke atas, masuk kategori sangat baik. Oleh sebab itu, apabila SKPM madrasah adalah skor 82, maka tergolong kinerja mutu pendidikan dengan kategori sangat baik. Sedangkan aspek lain yang kurang dari skor 80
dapat direkomendasikan untuk diperbaiki atau ditingkatkan. Demikian pembahasan tentang perhitungan skor kinerja penjaminan mutu. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.